Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilita Triposa. Saya mahasiswi dari Universitas 17 Agustus 1945 dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Pak Sunarto tentang ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Ekonomi Islam mempunyai 3 pilar yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ketiga pilar tersebut perlu dibangun dan digerakkan bersama-sama oleh semua komponen umat bangsa, baik oleh pemerintah, lembaga keuangan syariah, sivitas akademika, perguruan tinggi, dan pesantren. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ini telah dinyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat baik dari sistem ekonomi sosialis dan kapitalis, namun terlepas dari sifat buruknya. Sistem ekonomi Islam mempunyai perbedaan yang mendasar dengan sistem ekonomi yang lain, di mana dalam sistem ekonomi Islam terdapat nilai moral dan nilai ibadah dalam setiap kegiatannya. Prinsip ekonomi Islam adalah: yang pertama, 1. Kebebasan individu, 2. Hak terhadap harta, 3. Kesamaan sosial, 4. Larangan menumpuk kekayaan, 5. Larangan terhadap institusi antisosial, yang keenam, kebijakan individu dalam masyarakat. Karakteristik ekonomi Islam. 1. Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta. Manusia adalah khalifah atas harta miliknya, seperti tercantum dalam surat Al-Hadid ayat 7. Terdapat pula sabda Rasulullah yang juga menjelaskan bahwa segala bentuk harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah milik Allah semata, dan manusia diciptakan untuk menjadi khalifah. Dunia ini hijau dan manis. Allah telah menjadikan kamu khalifah atau penguasa di dunia. Karena itu, hendaklah kamu membahas cara berbuat mengenai harta di dunia ini. Ekonomi terkait dengan akidah, syariah atau hukum dan moral, bukti-bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam. Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat. Sabda Rasulullah, tidak boleh merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Aktivitas keduniaan yang dilakukan manusia tidak boleh bertentangan atau bahkan mengorbankan kehidupan akhirat. Apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk mencapai tujuan akhirat kelak. Prinsip ini jelas berbeda dengan ekonomi kapitalis maupun sosialis yang hanya bertujuan untuk kehidupan duniawi saja. Ekonomi Islam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Islam tidak mengakui hak mutlak dan atau kebebasan hak mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu termasuk dalam hak milik. Hal ini tercantum dalam surat Al-Hasyr ayat 7, Al-Ma'un ayat 1-3, serta surat Al-Marjid ayat 24-25. Kebebasan individu dalam Islam. Islam memberikan kebebasan tiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, namun tentu saja tidak bertentangan dengan aturan Al-Quran dan As-Sunnah seperti tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Negara diberikan kewenangan turut campur dalam perekonomian. Dalam Islam, negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ataupun di negara lain. Berkewajiban memberikan kebebasan dan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup dengan layak. Bimbingan konsumsi. Dalam hal konsumsi,
Islam melarang hidup berlebih-lebihan, terlalu hidup kemewahan, dan bersikap angkuh. Hal ini tercermin dalam surat Al-A'raf ayat 31 serta Al-Isra ayat 16. Petunjuk investasi. Kriteria yang sesuai dalam melakukan investasi ada 5. Proyek yang baik menurut Islam. Yang pertama, memberikan rezeki seluas mungkin pada masyarakat. Yang kedua, memberantas kekafirat, memperbaiki pendapatan dan kekayaan. Yang ketiga, memelihara dan menumbuh kembangkan harta. Yang keempat, melindungi kepentingan anggota masyarakat. Zakat adalah karakteristik khusus yang tidak terdapat dalam sistem ekonomi. Penggunaannya sangat efektif guna melakukan distribusi kekayaan di masyarakat. Zakat merupakan dasar prinsip untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa. Ia adalah sedekah wajib. Larangan riba. Larangan riba dalam Islam bertujuan membina suatu bangunan ekonomi yang menetapkan bahwa modal itu tidak dapat bekerja dengan sendirinya dan tidak ada keuntungan bagi modal tanpa kerja dan tanpa penempatan diri pada risiko sama sekali. Karena itu, Islam secara tegas menyatakan perang terhadap riba dan umat Islam wajib meninggalkannya. Akan tetapi, Islam menghalalkan mencari keuntungan lewat perniagaan. Kesimpulan saya, ekonomi Islam didefinisikan sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekonomi logis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.